Mendaki gunung merupakan kegiatan ekstrim dan menantang. Meski begitu, mendaki gunung bagi sebagian orang dianggap sebagai aktivitas yang menyenangkan. Salah satunya Afifi, pria asal Depok ini mengaku sangat senang mendaki gunung. Meskipun dirinya memiliki keterbatasan, tak menghalangi Afifi untuk menaklukkan puncak gunung. Afifi adalah penyandang disabilitas asal Depok, Jawa Barat. Ia hobi mendaki gunung. Tak seperti orang kebanyakan, pria kelahiran 1982 itu mendaki gunung dengan hanya menggunakan satu kakinya saja. Ia menjadi penyandang disabilitas sejak usia 2 tahun. Saat itu, Afifi sering sakit dan mengalami demam tinggi. Alhasil, salah satu kaki Afifi pun tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, untuk menjalani aktivitas sehari-hari, ia harus mengangkat kaki kanannya itu menggunakan tangan kanannya agar bisa berjalan. Sedangkan untuk naik gunung, ia hanya mengandalkan kekuatan kaki kiri dan tubuhnya untuk melangkah demi langkah sampai menuju puncak. Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Dan saat ini tepatnya saya tengah berada di base camp komunitas mendaki gunung yakni Vanas Prasta yang berada di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan saat ini istimewa sekali, saya tengah bersama dengan Mas Hafifi. Nama lengkapnya Hafifi aja nih Mas? Iya. Oke, Mas Hafifi salah satu pendaki juga ya Mas? Mas Hafifi, ini mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman Warta Kota. Mas Hafifi ini kan salah satu kakinya tidak berfungsi begitu ya Mas ya. Tapi diketahui belum lama ini Mas Hafifi berhasil mendaki gunung gede ya Mas ya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu dari awal Mas Hafifi mengapa kakinya salah satu tidak berfungsi gitu. Sejak usia berapa dan mengapa begitu Mas? Menurut cerita orang tua, dulu waktu umur 2 tahun saya sakit. Terus panas, waktu itu panas tinggi, dibawa ke dokter, katanya disuntik. Pulang setelah itu seperti ini. Ini langsung. Iya. Oke, jadi dalam keadaan ini nggak bisa jalan, nggak bisa ini. Jadi pas umur 2 tahun belajar jalan lagi. Oke, jadi pada saat usia Mas Hafifi 2 tahun itu demam tinggi gitu ya Mas? Tinggi. Langsung dibawa ke dokter, disuntik. Pas nyampe rumah nggak bisa jalan. Oke. Itu saat itu dari keluarga Mas Hafifi sendiri masih mengupayakan atau seperti apa Mas? Ya masih usaha berobat, masih ini. Ya kemana-mana segala macam cara udah di ini, ya ternyata ya memang jalannya akhirnya salah satu sebelah kanan ya Mas? Sebelah kanan ini nggak bisa nahan beban badan sendiri begitu. Jadi ya harus Mas? Sambil dipegang. Oke. Nah Mas, itu kan akhirnya usia 2 tahun terus berlanjut, terus akhirnya Mas Habibi ini kan punya hobi mendaki gunung gitu ya Mas ya. Ini mungkin yang bikin penasaran Mas Habibi dengan dalam keadaan kaki yang tidak berfungsi salah satunya ini bisa mendaki itu awalnya mungkin dari zaman kuliah atau sekolah memang udah menyukai daki gunung atau seperti apa Mas? Waktu itu sih zaman kuliah ya. Zaman kuliah. Tahun berapa tuh Mas pas kuliah? Saya kuliah 2000, mulai itu ketemu teman-teman dekat, terus diajakin main. Awalnya nggak daki gunung sih, awalnya kita main di camp di Curug. Jadi mencoba yang jalur Curug dulu ya Mas ya? Itu diajakin sama temen. Nah dari situ ternyata nyampe itu seru juga gitu. Maksudnya ya seneng akhirnya. Ya mulai dah. Pernah terakhir sama temen kuliah tuh di Papandayan gitu kalau nggak salah. Papandayan. Nah Gunung Gede ini emang salah satu rencana teman-teman tuh waktu itu. Terakhir pernah sempat rencanain kita ke Gede, tapi keburu sampai lulus dan punya kegiatan masing-masing. Akhirnya nggak ini ya. Belum terlaksana gitu ya Mas ya. Akhirnya sampai udah sibuk masing-masing belum
tercapai lah gitu ya Mas ya. Baru sempat lagi setelah itu baru tahun ini setelah hampir 20 tahun baru naik lagi. Oh, jadi jarak waktunya dari yang Mas Vivi dengan teman-teman merencanakan itu buat mendaki Gunung Gede sampai akhirnya belum lama ini tuh 20 tahun. Hampir 20 tahun kalau nggak salah. Jadi 2002-an lah terakhir, sekarang kan 2022 ya hampir 20 tahun lah. 20 tahun. Pas saat mencoba jalur Curug begitu Mas. Dari teman-teman Mas Vivi sendiri memberikan semangat gitu. Kan pasti kan melihat kondisi Mas Vivi gitu. Yang bukan maksudnya bukan yang merendahkan Mas, tapi memberikan dorongan itu seperti apa tuh Mas, dukungan dari teman-teman? Alhamdulillah kalau saya dari kecil terus sampai kuliah tuh ketemu temennya tuh yang nggak ini ya, yang nggak bikin saya drop gitu ya Mas. Dari waktu kecil pun kalau misalnya main sama temen tuh saya nggak dibedain nggak. Oh. Gitu. Jadi itu kenapa saya juga sekolahnya juga nggak pernah sampai sekolah ini sekolah umum semua aja gitu ya. Merangkul teman-temannya ya Mas. Jadi emang yang kadang nggak terlalu dibedain. Jadi yang bikin saya ngerasa nggak beda jadinya ya mereka teman-teman. Gitu. Jadi nggak dibedakan atau ya dibantu sama mereka. Saya pasti butuh bantuan mereka. Cuman mereka tuh nggak yang terlalu bikin saya yang. Berarti salah satu yang sampai sekarang akhirnya Mas Vivi mencoba mendaki gunung yang lebih tinggi dan lebih memakan waktu tempuh lebih lama lagi tuh salah satunya dari dorongan teman kuliah juga awal-awal coba jalur Curug ya Mas ya. Karena kan kalau naik maksudnya ke gunung itu kan kita juga butuh temen yang emang harus kita percaya kan. Betul. Jadi emang salah satu saya lama nggak naik lagi itu sampai sekarang nggak naik lagi itu juga itu karena teman-teman yang dulu biasa sama saya yang emang bisa saya percaya lah. Iya. Mau nemenin saya, mau sabar nungguin saya, ya udah pada sibuk. Nah kebetulan ponakan nih ada ketertarikan juga. Gitu. Kemarin ngelihat ininya Pak Prasta mau ngadain open trip. Kebetulan sebelumnya sih ponakan tertarik tuh minta temenin ya. Karena tahu Mas Vivi emang sebelumnya juga udah temenin Om yuk kata dia. Mau ini udah sendiri aja enggak minta temenin kata dia gitu. Nah ditemenin awalnya sih sebelum pandemi. Jadi 2 tahun yang lalu tuh rencananya. 2 tahun lalu rencananya udah di ini ternyata gunung banyak yang tutup tuh. Jadi nggak membuka jalurnya yang karena pandemi kan emang ditutup. Banyak yang akhirnya ya sampai lupa tuh baru ingat kemarin. Baru ingat kemarin. Berarti tahun ini ya Mas? Tahun ini. Bulan apa tuh Mas pas awal ngeliat? Tanggal 18 bulan kemarin Mbak. Jadi apa Oktober ya. Nah itu ngelihat ini Parna Prasta open trip gitu. Nah sebenarnya sih saya nggak mau ikut awalnya. Jadi cuma ngasih ke ponakan aja nih. Nih katanya mau naik gitu. Ini ada nih open trip gitu. Enggak kok kebetulan ya salah satu yang ada di sini tuh Mas Anung saya kenal. Gitu. Jadi kan enggak kok kalau ini Om kenal. Gitu. Bisa lah kalian ikut. Nah terus ternyata mereka masih keputusannya tuh enggak kalau Om nggak ikut kita nggak ikut. Dan tetap minta temenin. Oh yaudah, dari akhirnya ya itu ngelihat pertama awalnya ngelihat pamretnya Parna Prasta ya lagi open trip nih buat ke Gunung Gede begitu ya Mas ya. Ya akhirnya ya udah kemarin terus mendaftar nih akhirnya ikut join gitu ya. Oke siap Mas. Sebenarnya kalau dari Mas Vivi sendiri apa sih yang membuat Mas Vivi tertarik gitu sama dunia pendakian gitu Mas? Ya awalnya sih itu diajak dulu temen kan tuh ternyata di sana tuh ya seru aja di awalnya tuh sama temen kan ya awalnya curug-curug tuh yang cuman jalurnya ya agak jauh sama ini. Nah terus mulai naik gunung terakhir tuh yang Papandayan itu dia baru meledak terus jalurnya longsor. Jalurnya longsor terus ada trek tuh kita harus masuk kawah dikit terus naik
yang saya mikir tuh awalnya gitu, pertama ini orang biasa aja gitu, itu susah apa saya bisa. Berarti sempat ada rasa kekhawatiran, tapi menyukai tantangan mungkin Mas Hafifi ya? Nah iya, jadi sempat nanya sama teman, tuh katanya emang bisa ini gua, tinggal aja pada susah, bisa. Nah itu teman-teman tuh pada kayak gitu, bisa ayo naik bareng kita. Udah tenang dibantu sama-sama gitu ya Mas ya? Bareng-bareng pelan-pelan gitu. Dan ternyata pas nyampe ternyata bisa gitu, dan akhirnya ya setelah ngelihat tracknya terus sudah turun lagi, terus ngelihat tracknya lagi, ya di situ bisa apa aja bisa gitu, maksudnya jadi malah tambah puas gitu. Pokoknya rasanya kalau udah nyampe ini udah bisa ternyata gitu. Dan ternyata yakin diri kita dengan tekad yang kuat bisa loh gitu ya Mas ya. Ya ternyata ya itu ya akhirnya kita ngerasa apa ya, bisa naklukin diri sendiri lah. Betul, bisa naklukin diri gitu. sendiri. Aturan di pikiran tuh nggak bisa, nggak ini ternyata bisa. Nah ternyata di situ ya bikin ini apa candu kali ya gitu. Jadi nyari yang lebih susah lagi gitu. Lebih jauh lagi. Oke, siap Mas. Mas, kalau untuk persiapan nih Mas, kemarin Mas Hafifi yang belum lama ini mendaki Gunung Gede, persiapannya gimana Mas? Kalau dulu kan awalnya tuh karena masih zaman kuliah ya, masih muda tuh, banyakan kan apa namanya dadakan tuh. Ya, besok kita mau kesini, yuk jadi yuk. Kalau kemarin tuh karena emang udah sadar umur kali ya. Emang sekarang usia udah berapa Mas? Saya udah kepala 4 Mbak. Udah kepala 4. 40 berarti saya sekarang. Beda dari pas zaman kuliah beda ya Mas ya? Ya 12-an tahun yang lalu lah. Nah sadar diri itu, dan terus ya waktu itu kan tahu gimana capeknya, gimana susahnya. Ya sebelum itu sih mungkin saya pemanasan awalnya jarang ini, ya jadi tambah olahraga aja Mbak. Jadi kayak jogging. Jadi pertama persiapannya sebelum memulai mendaki ini terutama dari fisik buat fisik ya? Sama fisik. Olahraganya apa nih Mas yang Mas Hafifi lakukan? Saya yang bisa ya jalan aja Mbak. Jalan nyari yang agak jalan agak jauh. Berarti daerah rumah atau gimana Mas waktu? Di daerah rumah. Daerah rumah aja gitu ya. Cuman di awalnya cuman berapa kilo, ditambah berapa kilo pulang balik, terus nyari yang agak ada tanjakannya. Gitu-gitu aja. Itu jadi fisik terutama fisik, ya Mas ya. Kalau di saya ya fisik. Karena ya udah lama banget kan, udah nggak ini. Tapi kalau dari dukungan keluarga Mas Hafifi sendiri nih, terutama dari istri ataupun anak-anak, ada rasa kekhawatiran nggak sih Mas, suaminya atau ayahnya nih? Mungkin Mas dengan satu kaki tidak berfungsi, apakah takut ayahnya nanti kecapean atau seperti apa gitu? Anak-anak memberi dorongan, dan Mas Hafifi meyakinkan kalau baik-baik aja gitu, ayahnya bisa tuh seperti apa? Kalau dari keluarga ya kalau istri kebetulan itu teman kuliah. Jadi udah tahu. Saya hobinya, walaupun beda hobi. Dia nggak ini, cuman karena dia udah tahu kalau saya sering dulu sama teman-teman. Jadi dari situ. Kalau anak-anak ada sih, terutama anak yang paling tua, karena dia nggak tahu gitu, nggak ini ya diyakinin sih Kak. Jadi usia berapa Mas yang paling tua anaknya? Yang paling tua kelas 6, berarti 11 tahun. 11 tahun. Perempuan? Perempuan, makanya dia khawatir sama ayahnya ya. Jadi enggak ya gitu, enggak. Ya, tapi diyakinin lagi enggak. Kan kita sama tim yang lebih tim yang support juga ada, dan ayah juga udah pernah gitu. Jadi meyakinkannya seperti itu ya Mas ya. Oke, siap. Lalu Mas, kalau untuk akhirnya kan Mas Hafifi mempersiapkan dengan berolahraga dengan jalan jauh di sekitaran rumah gitu. Terus mental juga pasti dipersiapkan nih Mas ya. Kalau untuk barang bawaannya sendiri nih, Mas Hafifi gimana? Kalau barang bawaan sih ya mungkin ada perbedaan waktu zaman dulu sama sekarang ya. Dikurangi ya Mas ya?
Juga sekarang ternyata barang-barang hiking tuh udah banyak yang lebih ringan, Mbak. Iya. Gitu dibanding dulu. Lebih simple gitu ya, Mas, ya? Lebih ini. Ya sama fisik juga sih kemarin karena emang udah ngerasa nggak ini juga saya nggak terlalu bawa barang banyak sih ya. Jadi ya yang emang utama-utama aja sih. Seperti apa nih, Mas? Sleeping bag, matrasnya sama jaket. Ya keperluan pribadi aja sih kemarin yang di ini. Kalau untuk makanan? Makanan kita dari tim Manafrasta. Dari tim. Jadi memang yang buat pribadi sendiri aja gitu ya, Mas ya. Kalau untuk jalur trek pendakiannya nih, Mas. Ini yang bikin aku penasaran nih Sobat WK. Yang bikin penasaran tuh gimana sih jalur trek, apalagi buat Mas Afif ini yang memang tidak berfungsi salah satu kakinya, terus harus pasti kan trek itu terjal gitu ya, Mas ya. Gimana tuh cara Mas Afifi bisa selangkah demi selangkah sampai akhirnya sampai puncak gitu? Ya, ini kan pertama kali nih Kak, saya ke Gede, jadi belum pernah. Itu juga emang pengen banget ke Gede tuh, cerita dari teman-teman dulu, teman gue yang udah pernah, katanya di sana bagus. Di Surya Kencana tuh seru deh gitu. Nah itu nggak, sekarang kan info udah banyak Mbak. Jadi kita kalau dulu mungkin kalau ke gunung itu cuman dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, kalau di sana tuh gimana, ini gimana, kita nyari infonya. Kalau sekarang kan udah edukasinya udah mulai banyak ya, Mas. Udah banyak. Jadi channel-channel di ini juga udah banyak yang jadi bisa lihat ya, Mas. Bisa sebelum mendaki udah bisa membayangkan visualnya seperti apa gitu. Jadi ya emang sih untuk saat kemarin terakhir saya naik itu salah satu emang yang menurut saya bikin pegel sih. Tertantang itu pas mendaki ini, Mas, dari jam berapa Mas nih titik kumpulnya, mulai dari jam berapa gitu sampai melewati berapa pos gitu? Oke. Kemarin itu kita titik kumpulnya di sini Kak, di sekretariat. Kita berangkat jam 11 malam. Terus malam berapa orang Mas? Pesertanya 3. Pesertanya 3. Panitia 3. Ya, jadi berenam berangkat ke, kita lewat jalur Putri kan, terus ke base campnya Manafrasta, nyampe hampir jam 1-an malam kok. Oke, dari jam 6 jam 11. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Kalau nggak salah berangkat sini sampai sana tuh jam 1. Jam 1. Oke. Jam 1 malam kita istirahat, paginya 2 jaman ya Mas ya? Sekitar 2-3 jaman lah. Nyampe di jam istirahat. Pagi kita baru naik. Pagi kita naik jam berapa? Jam 9 kalau nggak salah Kak. Jam 9. Dari base camp tuh jam 9. Si itu sekitar jam setengah 10 di pos Simaksi, pos 1. Pos 1 apa Mas namanya? Pos Lupa itu Pak saya. Oke. Ngapal di pos 1. Di pos 1 itu jam 10 apa ya kalau nggak salah. Jam 10. Jam 11 setengah 12 kalau nggak salah. Lupa sih Kak saya timelinenya. Sekitar jam segituan ya. Yang pasti akhirnya saya nyampe Soken itu jam 7 malam. Jam 7 malam. Itu udah pos terakhir ya Mas? Maksudnya tempat istirahat. Tempat apa sih namanya? Kayak penginapan. Bukan. Apa sih? Campnya. Camp terakhir. Okay. Jadi kita sebelum sampai puncak begitu. Sebelum puncak. Nah, sampai jam 7. Ya buka tenda, ya kayak biasa ya makan terus istirahat. Baru besoknya kita muncak. Nah, dari pas tadi kan Mas Afifi bilang jalurnya tuh treknya itu bikin pegel gitu ya Mas ya. Itu kan otomatis Mas Afifi didampingi oleh salah satu anggota Manafrasta. Mungkin bisa diperkenalkan siapa namanya Mas, dan gimana tuh Mas
pas didampingi pasti saling bergotong royong ya, dimana dia membantu Mas Afifi gitu, mungkin bisa dijelaskan namanya dan ya tim dari Parnas Pasta itu ada 3, ada Mas Anung, Bang Upai, sama Kak Ai. Nah kebetulan emang yang biasa katanya tuh yang biasa sweeper di paling belakang tuh kan Mas Anung. Ya itu Mas Anung super sabar banget sih, makanya awalnya juga itu kayak ada trust issue sebenarnya. Karena kalau naik gunung itu kan kalau bukan sama teman yang emang biasa dan terus yang nggak bisa kita percaya kan kadang gimana gitu kan. Nah ini pertama kali saya sama Prasta, terus saya sempat ragu sebenarnya ini kayak teman-teman dulu nggak sih mau karena Mas Afifi juga baru kenal gitu ya. Ya. Maksudnya belum terlalu dekat gitu ya. Belum pernah naik bareng nggak gitu. Kenal mah sudah gitu ya Mas ya. Cuman kan nanti beda kondisinya. Makanya ada ungkapan kalau mau tahu teman kayak gimana bawa ke gunung. Nah terus sama Mas Anung ini ya alhamdulillah Mas Anung tuh super sabar banget ya. Sabarnya mungkin bisa dicontohkan seperti apa nih Mas di saat lagi naik apa gitu? Sabar tuh karena saya lama Mbak, karena kan saya kayak gini terus dari matrek kayak begitu saya nggak bisa secepat mereka kan. Jadi kalau nggak sabar itu harusnya juga kan perjalanan itu kan nggak selama itu seharusnya sih gitu. Jadi maksimal tuh kalau orang yang saya dengar orang normal aja tuh bisa sampai 8 jam nggak? Ada maksudnya, itu pelan 8 jam. Kemarin berarti saya 10 jam nggak? 10 jam berarti ini 2 jam gitu ya Mas ya? Kalau nggak sabar-sabar kan orang kadang kalau namanya itu udah males. Justru malah lebih capek kalau dampingin orang yang lama Kak. Gergetan ibaratnya gitu ya? Nah ini Mas Anungnya alhamdulillah sabar banget. Sabar naik turun. Semua didampingi gitu ya Mas ya? Ditemenin, nggak ditinggal pokoknya. Tapi pernah ada momen akhirnya Mas Afifi pernah atau kepleset atau seperti apa gitu, terjatuh? Kalau saya sih alhamdulillah enggak ya, maksudnya karena saya pelan-pelan. Justru Mas Anungnya yang sempat. Ya, Mas Anungnya sempat kakinya tergelincir mungkin. Kakinya kena itu udah nggak ini. Nah di situ kan sebenarnya khawatir tuh, sempat khawatir juga, aduh udah yang ini saya begini, yang begini apa masih bisa dilanjutkan gitu ya Mas ya? Takutnya sih ya itu, kalau dari saya sih alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Berarti kalau dari Mas Afifi sendiri kesulitannya salah satu karena Mas Afifi dengan satu kaki yang berfungsi saja jauh lebih lama dan teman-teman yang lain juga setia menunggu gitu ya Mas, gak hanya Mas Anungnya aja ya dari ponakannya Mas Afifi dan 2 lagi rekan dari Mas Anung gitu ya. Oke siap. Lalu Mas, kalau dari Mas Afifi sendiri nih sebenarnya yang Mas Afifi rasakan manfaat dari mendaki gunung dari segi jasmani dan rohani itu seperti apa Mas? Misalnya dari buat badannya sendiri jauh lebih apa dan dalam diri tuh atau jadi bisa belajar lebih sabar gitu, mungkin bisa jelasin lagi. Kalau dari yang terakhir ini itu yang kerasa banget sih, jadi lebih ini akhirnya karena udah lama nggak punya kegiatan yang ini jadi ekstrim lah bisa dikatakan ya. Yang menantang. Terus udah mulai maksudnya udah nggak ini lagi. Sekarang karena mau naik gunung jadi olahraga lagi. Dan terus kayak kemarin sempet ini lagi ya, kalau dari ini sih jadi ngerasa lebih sehat, lebih bugar gitu ya Mas. Bugar ya. Terus jadi nambah apa sih namanya? Kalau saya ya nambah percaya diri lagi sih Kak. Jadi ya itu yang ditemuin kalau selama ini, kalau yang bikin candu tuh ya itu, kalau saya itu aja yang susah kayak bisa gitu, apalagi gitu, jadi lebih rasanya jadi lebih ini lagi aja. Kalau dari segi mental sendiri jauh lebih percaya diri, mungkin jauh lebih sabar ya Mas ya. Sabar ya, betul. Sabar juga
penting banget ya buat pendaki gunung ya, buat mendaki gunung. Oke. Karena kalau terburu-buru juga kadang apa ya, bisa bikin, kalau kita buru-buru terus salah juga malah bikin celaka diri sendiri dan takutnya merepotkan teman-teman yang lain. Kalau gitu udah ya, kayak Mas. gitu pasti lebih merepotkan. Jadi sangat dihindari ya, Mas. Ya. Oke. Siap. Oke, Mas Hafifi nih, dari pengalaman Mas Hafifi sendiri, sebenarnya apa sih Mas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan saat mendaki gunung gitu? Kalau apa ya, kalau yang nggak diperbolehkan maksudnya dari apanya nih Kak? Atau mungkin kayak nggak boleh teriak atau berbicara kasar seperti apa gitu? Karena pasti ada tata tertibnya, atau nggak boleh kayak membuang sampah ya kan? Ya, kalau itu pasti. Nah, kalau yang nggak boleh udah pasti deh, nggak boleh buang sampah sembarangan. Apa yang kita bawa ke sana harus kita bawa pulang. Terus kalau ya jangan ngomong sembarangan Kak, terutama kalau misalnya itu ya kita ke sana namanya kita mau nikmatin alam, ya udah nikmatin alam aja gitu, nggak usah. Kalau saya sih nggak usah macem-macem, nggak usah pikirin yang macem-macem juga. Penting kesana kita tuh positif ya, maunya positif, nggak usah neko-neko dah. Nggak usah banyak gaya lah kalau dibilang gitu ya. Gitu. Kalau ya itu kalau masalah sampah, ya itu sih sebenarnya kalau kemarin yang terakhir yang bikin ini sama terakhir saya ini masalah sampah Kak. Masalah sampah yang masih belum terlalu ini ya. Sekarang kan kayaknya yang sekarang banyak yang masih kurang sadar akan aware kebersihan, untuk sampahnya gitu. Jadi enggak ininya kemarin ke pendakian kemarin tuh masalah sampah sih Kak. Masalah juga. sampah ya. Terutama. Ternyata banyak yang masih kurang sadar kalau jadi jadi nggak bersih lagi. Nggak bersih ya. Jadi nikmatin alamnya. Iya. Harusnya sama-sama menjaga ya Mas. Iya sih. Emang kalau dari ininya Kak beda udah Kak, dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh kita masih, karena minatnya tuh nggak kayak sekarang Kak. Dulu waktu zaman saya tuh masih dikit ya. Jadi ketemu orang aja jarang, susah. Kalau sekarang udah kayak mau ke mall Kak, apalagi kemarin jadi gede. Jadi wisata dan jadi tren juga gitu ya Mas. Nah, cuman sayangnya itu nggak dibarengin sama kesadarannya gimana kalau terutama masalah sampah kalau kemarin sih. Jadi masih agak disayangkan gitu ya Mas. Aturan di sana bisa menikmati, tapi akhirnya ngelihat yang kayak gitu. Jadi tapi dari kalau Mas Hafifi sendiri ini pas berangkat berenam sangat aware sekali akan kebersihan berarti. Oh, itu dari sini juga emang udah diingetin banget. Terus ya. Dari tim penwarta juga udah ngingetin banget dari awal. Pokoknya sampah semua harus kita bawa balik gitu. Kalau ini udah dipersiapkan kalau di sini. Oke. Nah, Mas Hafifi mungkin bisa dijelaskan ada pengalaman yang paling berkesan gak sih Mas yang nggak bisa dilupakan dari Mas Hafifi selama ini mencoba mendaki gunung, atau mungkin yang belum lama mendaki gunung gede gitu? Kalau kemarin tuh yang paling berkesan ya emang apa sih? Karena saya bawa ponakan ya. Iya, mungkin bisa diceritakan juga nih Mas. Ternyata bawa ada anak kecil atau? Oh enggak, kalau waktu yang saya enggak Kak. Enggak, itu gelombang kedua baru ada katanya. Kalau pas saya enggak. Tapi ada ya beberapa pendaki memang terlihat. Kalau di jalan ada juga, ada yang bapak sama anaknya ada di jalan. Sekarang udah lebih ini sih, gunung udah nggak kayak dulu lagi Kak. Maksudnya udah sekarang udah hanya orang dewasa begitu ya Mas. Nggak hanya orang ini, jadi walaupun sebenarnya kalau anak-anak harus dipersiapkan lebih matang sih. Jadi sama ponakannya sama ponakan yang paling berkesan? Karena ya itu mereka pertama kali. Ponakannya Mas saya itu pertama kali naik gunung. Oke. Itu pertama kali naik gunung. Terus alhamdulillah bisa muncak gitu. Ya, saya juga pertama kali gede ya. Maksudnya pertama kali gunung gede.
yang paling berkesan sih ya itu bisa muncak bareng mereka, menuntaskan sampai akhirnya Menuntas ya sampai puncak gitu, dengan sampai segala akhir. perjuangan Mas Iya, Afifi betul. gitu ya. Ya jadi itu ya di sana juga pasti sempat mengabadikan momen-momen. Ya sayang ya kalau udah Sayang. nyampe sana sih, kalau udah Yang penting tahu gimana mengambil fotonya ya Mas, jangan sampai membahayakan diri sendiri gitu ya. Ya terutama itu sih. Lagi pula nggak harus sampai membahayakan diri sih kalau Iya. misalnya di itu mah emang Udah bagus ya Mas, nggak bagus harus semuanya, nggak usah yang titik mana juga ekstrim-ekstrim, udah ya. keren ya Mas. Heeh. Nah kalau Mas Afifi sendiri mungkin bisa dijelaskan juga nih pas udah sampai puncak nih Mas, gimana Mas pemandangannya? Ya keren sih Mbak. Kalau di sana kan bawahnya kawah tuh. Terus kebetulan sih kemarin kondisinya saya berkabut sih Mbak. Jadi nggak terlalu jadi terlihat kurang, ya? Ya kabut lagi ada turun. Cuman sebenarnya kalau itu sih apa ya Kak? Kalau udah nyampe puncak aja gitu juga udah rasanya udah beda sih Mbak. Udah puas ya? Mm-mm. Justru jalurnya ini ya Jalurnya. yang kita bisa lewatin lihat puncak tuh bonus gitu ya Mas ya? Iya, puncak tuh bonus. Tapi prosesnya sih yang seru sih sebenarnya proses. Yang bisa dinikmatin tuh sebenarnya prosesnya Mbak, justru malah dari persiapannya, dari mulai kita jalan ke sananya, lebih banyak di situ sih Mbak. Itu yang paling berkesan juga, apalagi sama ponakan gitu ya Mas ya. Dan pertama kali juga. Pertama kali juga antar Oke, mereka. Mas. Mas kalau untuk suka dan dukanya menjadi pedaki nih. Kalau suka, ya itu kita bisa ngelihat apa yang orang jarang, maksudnya nggak banyak orang lihat, maksudnya walaupun sekarang udah banyak kan nggak banyak juga orang yang suka naik gunung Mbak. Jadi kita bisa ngelihat pemandangan yang nggak banyak orang bisa lihat, gitu maksudnya secara langsung ya Kak. Kalau mungkin kalau sekarang orang bisa lihat gitu terus ya pas prosesnya sih termasuk kayak suka-sukanya tuh di pas ngecampnya kita bisa ngobrol, bercanda-canda, masak bareng di suasana yang berbeda ya Mas ya. Di tempat yang apa maksudnya nggak biasa. Serunya di situ. Pas saat itu makannya apa nih Mas? Waktu itu kita pas kemarin nih. Pas Kemarin biasalah kalau misalnya itu mah kita pasti bikinnya yang simpel-simpel aja sih. Kayak bikin apa? Sandwich. Terus ya mie instan. Gitu-gitu aja sih. Oke, kalau untuk dukanya mungkin pasti Kalau adalah atau suka- lelah ya kan. Kalau dukanya sih yang pasti capek. Capek. Kalau dukanya sih yang pasti capek. Pas pulangnya tuh pasti nyampe rumah pegal semuanya sebadan. Lebih banyak sukanya kebayar sih Kak. Bayar ya. Oke. Kalau Mas Afifi sampai kapan Mas akan mendaki? Kalau saya justru itu nih karena udah kan sempet udah apa sih udah nggak bakal naik lagi nih. Terus kemarin sama ponakan diajak ini justru saya malah jadi sekarang pengen lagi gitu. Berarti memang harus dicoba dan dihidupkan kembali setelah kemarin pandemi, apalagi nggak banyak yang ditutup gitu ya. Nah terus Mas, kalau berarti total udah ada udah gunung apa aja yang pernah? Kalau saya sih baru 2 Mbak. Baru 2. Papandayan sama Gunung Gede gitu. Kedepannya pasti punya target atau punya list gitu Mas yang bisa. Yang paling deket sih lagi-lagi ponakan ngajakin, dia minta ke Merbabu. Itu udah direncanakan nih Mas? Iya. Tahun ini atau mau coba tahun depan? Kalau tahun ini kemungkinan kalau ngelihat cuaca kan kita udah masuk musim hujan nih. Kayaknya sih awal tahun depan mungkin. Awal tahun depan gitu ya. Tapi kalau dari Mas Afifi sendiri pas kemarin mendaki itu ada mengalami cuaca ekstrim atau gimana Mas? Enggak sih. Alhamdulillah kalau misalnya proses pendakiannya sampai selama trekkingnya di jalan tuh paling kabut. Kalau untuk hujan sih enggak. Alhamdulillah enggak ketemu hujan cerah.
Cuman pas nyampe Surya Kencana baru tuh turun kabutnya kan udah malam juga, udah jam 7 turun kabut. Itu kabutnya lumayan tebal Kak. Jarak 5 meter temen tuh nggak kelihatan. Cuman itu doang sih ketemu ininya. Tapi pas di mendaki itu banyak teman-teman yang lain juga ya Mas? Maksudnya pendaki lain. Pendaki lain ya justru itu sekarang udah nggak kayak sempet dulu. kaget juga dong Mas Afifi ngelihat euforia orang yang pengen mendaki tuh ternyata banyak gitu. Iya. Daripada yang pas Mas Afifi ceritain zaman kuliah gitu kan. Sebenarnya sih udah dengar infonya sebelumnya. Cuman nggak nyangka mungkin awalnya tuh ngelihat di ini infonya tuh katanya nggak cuman di jalan yang macet, di gunung pun bisa macet. Oh, jadi sampai ada momen di gunung bisa macet ya Mas karena Saya yang sempat mendaki. ngeliat itu gitu. Oh masa sih? Oh mungkin ini kebetulan baru dibuka karena pandemi. Iya. Terus macet. Ternyata kemarin pas kita naik enggak, emang macet. Maksudnya emang udah- banyak orang emang udah sekarang banyak yang tertarik mau. ya Mas ya. Dan itu udah nggak hanya diikuti usia dewasa saja gitu ya Iya. Mas Afifi bilang, udah mulai banyak teman-teman anak-anak kecil lah gitu ya yang mulai mencoba begitu. Iya. Oke Mas Afifi, mungkin terakhir nih harapannya Mas atau pesan bagi teman-teman yang memang, apalagi saya pribadi juga belum pernah mencoba mendaki dan mendengar Harus nyoba sih. cerita dari Mas Afifi agak lumayan tergerak nih, apalagi Mas Afifi dengan salah satu tidak berfungsi kakinya tapi bisa berhasil, otomatis kan itu penuh semangat dan tekad yang kuat ya Mas ya, dan dibarengi dengan teman-teman yang Iya. memang mendukung gitu ya Mas. Mungkin bisa disampaikan gitu kan teman-teman yang ingin baru mendaki, gimana nih Mas? Kalau ya saya juga sih bukan pendaki yang berpengalaman ya, Iya. maksudnya untuk ngasih yang ini sih. Cuman kalau untuk apa sih namanya, yang emang mau ngedaki Yakin gitu ya? yakin sih, maksudnya emang ya jangan cuma rencana, jalanin aja sih. Kalau pasti seru pas dan kebayar capeknya, semuanya pasti kebayar. Pokoknya harus nyoba sih. Kalau untuk dikasih tahu kayak gimana ya nggak ini, tapi Iya, harus coba Harus biar coba. bisa merasakan gitu ya. nggak usah ragu, nggak usah ini, ya udah jalan. Harus, kalau untuk mungkin kalau denger dari cuman denger atau lihat nggak ini, tapi kalau udah ngejalanin insya Allah Berasa suka ya? sih Kak. Oke, siap. Dan tetap harus mengikuti prosedur ya Mas ya. Benar. Maksudnya harus memikirkan kesehatan, barang bawaan harus dipersiapkan gitu, karena kan bukan perjalanan cuma 1 jam 2 jam gitu ya Iya. Mas ya. Kalau itu ya emang harus ya, kalau emang persiapan emang harus disiapkan, Dimatangkan. bukan cuman fisik, mental ya, apa sih, Barang bawaan juga Bawaan. harus ini. Jadi jangan menggantungkan kepada orang lain ya Mas ya. benar, nggak, maksudnya ya semua kita bisa nyari informasi sih Kak. Jangan disamain kalau kita mau jalan-jalan ke tempat biasa deh, kalau ke gunung gitu misalnya, kayak bawa jaketnya yang lebih proper, Oke. sepatunya juga yang Benar. proper untuk ini, karena akhirnya ntar Menyulitkan diri sendiri. ya, bikin nyaman kita juga. Nyaman, Misalnya kalau benar. udah yang semuanya ini ya, yang nyaman kita Yang juga nyaman. sih. Benar. Terus ya itu kalau emang mendaki yang tadi sih, kalau bisa sih ya itu, karena terakhir saya ngelihat masih banyak yang kurang aware sama sampah. Sampahnya tolong dijaga dan rawat Iya. bersama gitu ya. Itu bukan cuman nanti kita doang sih yang mau nikmatin. Betul. Kan nanti anak cucu kita juga kalau Betul. kalau bisa masih seindah sekarang kan, mereka bisa nikmatin juga gitu. Jadi terutama dari menjaga kebersihan juga ya Mas ya. Oke Mas Afifi, terima kasih Mas udah boleh di-share pengalamannya pas mendaki belum lama ini yang di Gunung Gede begitu ya Mas. Terus dengan pengalaman Mas Afifi dengan salah satu kaki Mas Afifi yang tidak berfungsi, namun Mas Afifi bisa berhasil gitu. Jadi jangan mau kalah buat teman-teman yang memang kakinya dua-duanya berfungsi gitu ya Mas ya. Untuk yang
maksudnya yang sehat lebih, yang nggak punya kekurangan kayak saya aja bisa gitu. Maksudnya masa kalian nggak bisa gitu ya Mas, dan harus yakin gitu ya Mas ya. Juga buat yang mungkin ada yang sama, maksudnya punya kekurangan sama saya, insya Allah bisa kalau itu asal yakin ya, bisa yakin terus mau nyoba sih. Intinya sih di mau nyoba. Kalau kita nggak mau nyoba, kita nggak akan tahu. Dan jangan hanya wacana gitu ya Mas ya. Oke, siap. Mas Hafifi, terima kasih ya Mas. Semoga informasi, pengalaman, cerita yang di-sharing, yang dibagikan Mas Hafifi untuk Sobat WK dapat bermanfaat, khususnya bagi para pendaki pemula ataupun yang memang sama dengan Mas Hafifi, begitu ya Mas ya. Baik, terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama Kak. Baik, Sobat WK, terima kasih telah menonton tayangan kali ini. Nantikan untuk bertemu dengan narasumber berikutnya, dan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota, pamit undur diri dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.